izinkan kita hormati guru kita bersama orang tua kita yang terus, dan guru kita Bapak Haji Abdul Aziz selaku Amir Masjid Mujahidin ini dan seluruh jajarannya dan para masanya, para guru, para ustaz, para murid, para pendidik pengajar kita. Semoga beliau-beliau semua senantiasa mendapat curahan rahmat, keberkahan dari Allah, pengampunan dosa dari Allah, keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sehat, afiat lahir batin dan umur, dimudahkan segala urusannya, dijemurkan rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Imamuna Hujatul Islam Al-Ghazali melanjutkan perkataan beliau dalam bab yang ke-18 tentang keutamaan berkasih sayang, keutamaan mengasihi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Imam Ghazali mengutip riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, wa an Anas bin Malik, dan diterima dari Sayyidina Anas bin Malik qala, bahwa beliau Sayyidina Anas bin Malik berkata, kata Sayyidina Anas bin Malik, bainama Umar radhiyallahu ta'ala ya natija bikin di Isa ya mu'minin qala maratu bil qadim qad nazala fahadasat muharrisuhum qala fantolako faqa'ada qariban min al-liqa yahrusani hatta idza tala'a al-fajruna ada Umar ya ahla liqa as-shalah hatta idza ra'ahum taharraku inshafa. Suatu malam, kata Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Umar patroli jaga malam keliling. Ini salah satu kebiasaan yang mungkin bisa jadi teladan bagi para pemimpin sekarang ya. Sayyidina Umar senang keliling daerah patroli malam. Barangkali ada masyarakatnya yang belum makan, barangkali ada masyarakatnya yang sedang sakit butuh pertolongan, barangkali ada masyarakat yang sedang terkena musibah dan lain-lain. Nah, demikian juga diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik, suatu malam Sayyidina Umar patroli malam. Tiba-tiba beliau lewat pada satu semacam kafilah, rombongan yang mereka ini khawatir takut hartanya dicolong orang, dicolong orang, dicuri. Lalu beliau pun Sayyidina Umar menemui Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Falaki Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika sudah ketemu,
Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sayyidina Umar, "Man ladzi ja'a bi hadhihi sa'ah ya Amirul Mukminin?" Apa yang kabar yang datang bersamamu, artinya kabar yang kau bawa, artinya ada apa gitu kalau bahasa kita ya, ada berita apa wahai Amirul Mukminin? Atau apa yang hendak kau sampaikan? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, qala marartu bi riqatin qad nazala. Ada sekelompok rombongan yang berhenti, yang katakanlah diam, tidak melanjutkan perjalanannya. Maka menurut bahasa hatiku, annahum tidak batu namu. Oh, mereka berhenti, tapi kalau mereka bermalam tentu mereka tidur. Kalau memang mereka mau bermalam, mereka tidur. Dan mungkin mereka takut didatangi pencuri. Pantolik bina mahrisun, kalau Anda atau kamu tidak keberatan, kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Umar bin Auf, yuk kita ke sana, kita jaga mereka, kita ronda mereka supaya mereka tenang, bisa istirahat tenang, tidak didera rasa ketakutan. Yuk ke sana yuk, bareng aku, misalkan kalau bahasa kita. Jadi kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Qala, kata Sayyidina Anas bin Malik, pantolaqa faqa'ada qariban. Maka keduanya pun Sayyidina Anas, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun pergi menuju rombongan tersebut. Terus duduk tidak jauh dari mereka, dari kelompok itu, yaitu dengan tujuan meronda, melindungi, menjaga mereka dari hal-hal yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan. Hatta idza tala al-fajr, sampai terbit fajar, sampai menjelang subuh. Ketika waktu subuh sudah tiba, ada Sayyidina Umar pun berseru, ya ahla biqah as-salat, woi para pesiar rombongan gitu, waktunya sholat. Hatta idza ra'ahum, terus demikian sampai beliau melihat mereka taharruku, terlihat bangun. Ya ahli as-salat, terus sampai terlihat mereka ini bergerak bangun. Nah, ketika sudah terlihat bangun, insya-Allah pulang balik Sayyidina Umar ke kediamannya, ke tempatnya. Ini salah satu teladan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin. Jadi bentuk kasih sayang seorang pemimpin itu bukan hanya dari segi duniawi saja,
bukan hanya memperhatikan urusan isi perutnya, bukan hanya dalam urusan dunia saja, tapi urusan akhiratnya juga. Dan kelak pemimpin akan dipertanyakan, akan dimintai tanggung jawab. Sebagaimana seorang bapak akan dimintai pertanggungjawaban anaknya, demikian juga para pemimpin. Mudah-mudahan para pemimpin kita bisa menjadikan suri teladan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebagai bentuk kasih sayang. Jadi sayang Sayyidina Umar. Selain dijaga, dilindungi, juga diingatkan, ya, urusan akhirat diingatkan. Maka kata Imam Ghazali, beliau melanjutkan ucapannya, fa'alaina anak tabiya bisahabati radhiyallahu anhum. Maka mesti terhadap kita ini mengikuti menjadikan ulwah para sahabat, menjadikan sahabat ini sebagai panutan, diikuti, dicontoh, diteladani. Qad madahumullah ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau-beliau dalam firman-Nya, ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi di antara sesama mereka. Wa kanu ruhama'un 'alal muslimin, dan beliau para sahabat menyayangi kaum muslimin, sayang, mengasihi terhadap kaum muslimin. Siapapun dia, apapun latar belakang sukunya, bangsanya, negaranya, warna kulitnya, ras, kemanusiaannya, selama dia muslim itu harus disayangi tanpa melihat perbedaan golongan, kelompok, ormas, partai. Selama kaum muslimin itu tanggung jawab seorang muslim menyayangi mereka, apalagi seorang pemimpin. Wa ala jami'il khalqi, dan juga seluruh makhluk Allah yang lain selain kaum muslimin. Cuma bedanya nanti ketika ketemu nih pada waktu yang sama, saat yang sama, muslimin diprioritaskan dari yang lain. Yang lain tetap disayangi, dikasihi. Cuman kaum muslimin lebih diprioritaskan. Kenapa? Karena haknya lebih kuat. Wa kanu yarhamuna ahlad dhimma, dan para sahabat juga menyayangi ahlul dhimmah. Siapa ahlul dhimmah? Ahlul dhimmah itu non muslim yang tunduk patuh kepada kekuasaan muslim, yang tunduk patuh menerima kekuasaan muslim dan mau mengikuti aturan-aturan muslim dan dilindungi, dijaga oleh hukum muslim.
Kalau kita sekarang nyebutnya atau masyhurnya kafir dhimmi. Kafir dhimmi, ahlu dhimmah. Bahasa lainnya ahlu dhimmah. Nah, para sahabat menyayangi, mengasihi ahlu dhimmah. Makanya kafir itu ada dua. Ada harbi, ada dhimmi. Harbi yang mana? Yang memerangi kita, yang memusuhi kita, yang menginginkan kita binasa. Kalau dhimmi tidak. Mereka pasrah dan tunduk kepada kekuasaan muslim dan mendapat perlindungan dari penguasa muslim. Wajib di penguasa muslim melindunginya. Nah, para sahabat mengasihi para ahli dhimmah ini. Jadi walaupun bukan muslim tetap dikasihi, dilindungi, dijaga haknya, dipenuhi haknya. Tidak dirampas haknya, hak ketentramannya, hak kesenangannya, hak kehormatannya, hak materinya. Faqad ruwiya an Umar radhiyallahu ta'ala telah diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini annahu ra'a rajulan min ahli dhimmah. Sayyidina Umar pernah melihat seseorang yang termasuk ahli dhimmah. Jadi orang ini ahli dhimmah atau kafir dhimmi atau non muslim yang dhimmi. Zaman sekarang kebanyakan ahli dhimmah. Kita hidup bareng dengan yang tidak seagama dengan kita, saling bertetangga, saling bertransaksi, saling kerjasama, kerja bareng di satu perusahaan. Bahkan ada yang jadi atasan kita atau bawahan kita atau sesama. Nah, ahli dhimmah. Mereka itu ahli dhimmah. Berhak dikasihi, disayangi oleh kita. Sebagaimana ini Sayyidina Umar, beliau pernah melihat seorang ahli dhimmah yas'alu ala abwabin nas, yang datang dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu. Artinya memohon belas kasihan dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Wahwa syekhun kabir, dan orang ini sudah sepuh, sudah kakek-kakek, sudah tua. Nah, kelihatan oleh Sayyidina Umar, non muslim yang sudah tua berjalan dari pintu ke pintu memohon belas kasih. Faqala lahu Umar, melihat itu Sayyidina Umar berkata kepada si kakek-kakek yang ahli dhimmah tadi, yang non muslim, yang ahli dhimmah sudah tua. Kata Sayyidina Umar, ma ansabna akhadna min kal zijya ma dumta syaban summa doyana kal-yawm. Aduhai, betapa kami sudah menyia-nyiakan engkau, lalai kepada engkau, melupakan engkau. Padahal dulu kami mengambil pajak dari engkau, mengambil upeti, mengambil pajak dari engkau. Madum tak sabar,
terus selama engkau masih sehat, masih muda, masih gagah, masih bisa berusaha. Kami mau memungut jizyah dari engkau, memungut peti dari engkau. Sumadaya anak kalian, sekarang kami menyia-nyiakan engkau. Jadi Sayyidina Umar merasa terketuk hatinya. Ya. Kok bisa yang dulunya diambil upetinya, pajaknya, sekarang dibiarkan tersia-sia. Bahkan untuk makan pun harus datang dari pintu ke pintu untuk meminta belas kasihan orang lain. Padahal ada penguasa, yaitu aku, kata Sayyidina Umar. Lalu apa kerjaku ketika engkau seperti itu? Masya Allah. Luar biasa suri teladan dari Sayyidina Umar. Wa amara bi ayyin biya alaihi quwwatahu min baiti malil muslimin. Lalu Sayyidina Umar pun memerintahkan mengambil harta di Baitul Muslimin atau Baitul Mal. Kalau dulu ada Baitul Mal. Jadi pajak itu dikumpulkan di Baitul Mal, termasuk zakat apa yang dari masyarakat itu dirakyat di Baitul Mal. Sayyidina Umar pun menyuruh pegawainya, memerintahkan pegawainya supaya mengambil bagian dari Baitul Mal supaya dikasih kepada si orang tua tadi. Sungguh Sayyidina Umar ini sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menjalankan kepemimpinannya dan bagaimana kasih sayang beliau terhadap rakyatnya, walaupun rakyatnya itu beda keyakinan agamanya atau disebut ahlu dhimmah. Waruwiya an Ali. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali mengutip keterangan dari Sayyidina Ali. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu taala berkata, kata Sayyidina Ali, ra'aitu Umar ala qatamin wa huwa yamdu bil abtah. Aku pernah Sayyidina Umar melihat Sayyidina Umar di atas pelana kendaraannya dan terlihat capek, letih. Orang letih gimana, orang capek gimana? Kelihatan oleh Sayyidina Ali. Fakultullah. Lalu kata Sayyidina Ali, aku pun berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, aina tasir? Wahai Amirul Mukminin, Anda ini hendak kemana? Dari mana? Mau kemana? Kok kelihatan capek? Qala, lalu Sayyidina Umar menjawab, ba'irun sadda minas sadaqah. Aku ini kehilangan ba'ir, onta yang tidak mau yang disedekahkan.
Anggaplah lepas ya, pergi. Kalau orang makabur ya, wa ana atlubu, dan aku ini sedang mencarinya, kata Sayyidina Umar. Aku sedang mencarinya, makanya aku capek, belum ketemu. Fakultu, lalu kata Sayyidina Ali lahu, kepada beliau Sayyidina Umar, laqad adlal kalkullafa min ba'di. Wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau susah payah sekedar rontah hilang? Anda telah merendahkan kedudukan khalifah-khalifah setelah Anda. Kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar. Waqala, Sayyidina Umar menjawab, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, kunyahnya Sayyidina Ali, wahai Pak Hasan. Jadi orang tua dipanggil dengan nama anaknya. Sayyidina Ali dipanggil Abul Hasan, biasa dalam tradisi Arab. Wahai Abul Hasan, fawalladhi ba'atsa Muhammadan bin nubuwah law anna igalan dhahaba bi syati'il furat la akhadu biha Umar, la akhada biha Umar yaumal qiyamah li'annahu la hurmata liwalin dhayya'al muslimin wala lifasikin rawa'al mu'minin. Sumpah demi Zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, kata Sayyidina Umar, andaikan ikat kepala yang kecemplung di pinggiran Bengawan Furat, maka tentu kelak Sayyidina Umar yaumul qiyamah akan bertanggung jawab. Karena tidak ada kehormatan bagi seorang penguasa yang menyia-nyiakan kaum muslimin. Bagus ya kata-katanya. Siapa yang ngomong? Bukan anak Al-Fakir, Sayyidina Umar yang ngomong. Tidak ada kehormatan bagi seorang penguasa yang menyia-nyiakan muslimin, dan tidak ada kehormatan bagi seorang fasik rawahal mu'minin, yang memberikan rasa gelisah kepada orang mukmin, yang bikin bimbang kaum mukmin. Biasanya mau maksiat, jangan ngeganggu yang lain. Silahkan lu mau senang-senang silahkan, tapi jangan ganggu yang lain. Jangan ganggu mukminin yang lagi pada tidur, yang lagi pada istirahat. Waktunya udah habis. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan sampai depan kita masih panjang umur, sehat walafiat, bisa melanjutkannya, dan semoga kita mendapatkan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan teladan-teladan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini. Dan Allah ya muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan kehidupan dan dimudahkan segala urusan.
Semoga terus bisa lebih kita semua mengatakan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup majlis ini bahwa kita majlis. Ya Rabbana taqabbal minna وتب علينا توبة تسيل كل عوبة واستر لك العورات وآمن رواتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الآمين وكل ذي محبة أو خيرة أو سخاء والمسلمين أجمعين في ربي أسماء والموجود منا لا بإنسان بالعام المصطفى رسولي نطى بكل سوري صلى وسلم ربي على هذا العبد وآله وصحبه عداد قصصه والحمد لله بالبعث والثناء والحمد لله بالبعث والثناء في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.